Novel Menikah Saat SMA Part 44. Siang anak-anak, sapa Pak Amrullah, guru sejarah di kelas 12 Mia 1. Siang Pak, jawab satu kelas kompak. Bapak sudah pernah mengajar kalian di kelas 10. Iya, meskipun hanya beberapa kali pertemuan. Tapi Bapak yakin kalian sudah kenal dengan Bapak. Dan Bapak rasa kita tidak perlu perkenalan lagi. Jadi, kita mulai hari ini saja belajar di bab pertama di semester ini. Tegas Pak Am. Murid kelas 12 Mia 1 mendengus pasrah. Pasalnya, guru yang bersangkutan selalu memberikan hafalan sangat menantang. Bahkan bisa uji nyali di dalamnya, meskipun hanya 3 kali pertemuan waktu itu sebagai guru pengganti. Sedangkan Boy dan Bunga, mereka tidak begitu khawatir, karena otak mereka bisa dikatakan mampu jika berurusan hafal-menghafal. Buka halaman 3 sampai halaman 30. Buat 5 pertanyaan tanpa ada yang sama di antara kalian, suruh Pak Am. Untung, lirih Cok. Bunga dan Boy dapat mendengarnya. Soal itu untuk ulangan 2 minggu lagi. Jadi, semakin sulit soal serta panjangnya jawaban yang kalian buat mempengaruhi nilai ulangan kalian, terang Pak Am. Gak jadi untungnya, lirih Cok lagi. Iqbal, sang ketua kelas, mengangkat tangannya. Pak Am mengizinkan Iqbal untuk bertanya. Begitulah Iqbal, ia memang sering bertanya tapi tidak pernah juara. Tapi ia masuk ke 10 besar kok. Iya, walaupun tidak pernah masuk ke 5 besar. Kan kita baru masuk, Pak. Kok udah ulangan saja? Tanya Iqbal. Sebenarnya ulangan itu tergantung gurunya. Jadi Bapak berharap kalian maklum aja apa yang guru bersangkutan berikan. Mau itu ulangan dadakan, ngumpul tugas langsung saat tugasnya diberikan. Pokoknya kalian ikutin saja apa yang guru itu mau. Insya Allah nilai kalian akan aman, ucap Pak Am. Iqbal mengangguk mengerti. Baik Pak. Baiklah, Bapak rasa sampai di sini saja. Dikarenakan Kepsek sedang mengadakan rapat dadakan. Jadi buat kamu Iqbal, jaga kelasnya baik-baik. Jangan sampai kelasnya meribut dan Bapak ditegur sama guru piket. Nilai kamu merah Bapak, buat di rapor jika itu terjadi. Tutur Pak Am, kemudian pergi meninggalkan kelas 12 Mia 1. Setelah Pak Am keluar dari kelas pun ribut. Woi, diamlah, ntar nilai gua merah di rapor, lantang Iqbal. Seketika kelas menjadi hening. Walaupun masih ada yang melanggarnya dengan berbicara melalui bisikan atau sosial media yang mereka miliki. Ting, ponsel Bunga berbunyi, pertanda ada pesan masuk di dalamnya. Bunga mengambil ponsel yang ada di saku roknya dan mulai membuka notifikasi yang tadi. Best friend. Telah membuat grup best friend, menambahkan Anda, telah menambahkan Adam, telah menambahkan Dila. Bunga menyernyit, lalu ia menoleh ke arah Boy yang tengah memainkan ponselnya. Boy, itu grup apa? Tanya Bunga yang melihat kontak Boy masuk ke dalam grup. Kerjaan Nicok. Bunga meletakkan ponselnya di atas meja, kemudian memutar badannya ke arah Icok. Buat apa? Tanya Bunga. Biar makin akrab, bukan Nicok yang menjawab tetapi Adam. Flashback on, bel istirahat telah dibunyikan. Bunga, Boy, dan yang lainnya beranjak dari kantin menuju kelas. Namun saat Bunga hendak menyusul yang lain, Bayu mencegah tangan Bunga untuk pergi. Alhasil Bunga menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Bunga. Kita nanti bisa nggak makan ke Bay? Aku mau bilang sesuatu, potong Bunga. Apa? Tanya Bayu yang antusias, dia kira Bunga akan menyampaikan perasaannya sama kayak dia. Maaf Bay, tolong jaga jarak sama aku ya, soalnya... Ucap Bunga tergantung. Soalnya apa nggak? Tanya Bayu yang ekspresinya wajahnya berubah seketika. Soalnya aku pacaran sama Boy, ucap Bunga pelan, tetapi masih didengar oleh Bayu. Kok bisa? Tanya Bayu tak percaya. Seseorang dari arah yang tidak jauh dari Bunga dan Bayu berada tengah berdehem. Bunga agak menjauh berdiri dari hadapan Bayu. Boy, ini tak. Boy tersenyum simpul. Gue percaya sama lo. Pasalnya Boy mendengar percakapan mereka tadi.
Bunga tersenyum manis. Kemudian Boy, Bunga, dan Bayu berjalan beriringan menuju kelas. Begitulah posisi mereka berjalan. Bunga berada di samping Boy, sedangkan Bayu berjalan agak di belakang mereka. Tiba-tiba Adam dari arah lain datang. Oh iya, masalah Niki sama Dila, mereka pengen bicara sama lo tentang itu. Tapi lo gak pernah nimbrung di grup. Jadi mereka nunggu waktu yang tepat. Tapi gak pernah tepat mulu, terang Adam pada Bunga. Bunga membahas dengan mengangguk. Iya, gue paham kok. Salah gue juga gak muncul-muncul di grup karena malas buka, ucap Bunga. Ya Allah sih sering gak mood, marah-marah tak menentu. Lo kalau marah, parah dari Niki lagi, ujar Adam sambil memanyunkan bibirnya. Niki mah udah level paling tinggi, tambah Boy yang setuju akan penuturan Adam. Adam melihat Niki tengah berdiri di depan pintu kelas. Orangnya lagi di sana. Derik Adam saat beberapa langkah lagi mereka hendak memasuki kelas. Flashback off. Bunga menarik kursinya ke tempat sebelahnya, yaitu ke tempat Adam. Dam, lo kok masih jomblo sih? Yang lain udah pada ada tuh. Bisik Bunga pada telinga Adam, dan pindah kursinya kembali ke tempat semula tanpa menunggu jawaban dari Adam, seakan Bunga mengeledek Adam. Adam balas Bunga dengan tatapan kesal. Ya, yang udah punya apalah daya, ucapnya lesu. Kemudian Bunga melirik ke arah Niki dan Dila. Ia berniat untuk membawa mereka juga untuk mengusilin Adam. Namun yang Bunga lihat tidak menatapnya balik. Lebih tepatnya, Dila dan Niki sedang sibuk dengan benda pipih yang ada di genggaman saat ini. Benda pipih yang berhasil membuat mereka tidak bergeming sedikit pun, tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Bunga memanyunkan bibirnya, lalu melirik ke arah Bisma dan Dicok. Mereka melakukan hal yang sama dengan Dila dan Niki. Emanglah cinta buat dunia lebih gelap. Maksudnya lebih terang. Terang akan satu titik doang, yakni orang yang mereka sandung satu sama lain. Ya, walaupun tidak mereka perlihatkan cara mereka menyanjung, batin Bunga. Bunga menatap seisi kelas. Semuanya pada sibuk dengan benda pipih yang ada di genggamannya ponsel, termasuk Boy dan Adam. Tapi saat Bunga menoleh ke depan, argumennya akan hal itu musnah. Tatapan Bunga berhenti di Bayu, satu-satunya orang yang tidak memainkan ponselnya selain Bunga. Malahan Bayu tengah memperhatikan Bunga dengan tatapan bertanya. Bunga mengalihkan tatapannya. Bunga merasa tak enak dengan Bayu. Sedangkan Boy, ia malah asik dengan aplikasi Instagram yang ada di ponselnya. Apa dia tidak tahu bahwa istrinya tengah berada di situasi seperti apa? Padahal Boy hanya menonton instastory akun dari pencarian Instagramnya. Tapi ia kelihatan asik banget dengan benda pipih itu. Lalu Bunga memutuskan untuk memainkan ponsel yang ia letak di atas meja untuk menghilangkan rasa bosannya dan rasa dikacangin oleh semua orang.